Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bi hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Walakin ngan tetapina yang bagi sakuduna ayat labu tegesa ditungtut laka pikeun anjeun ofa anta lama nganyahokeun ana anjeun qabla kulli syai'in dina samemeh setiap perkara, artinya dina samemeh setiap ngalaksanakeun naon anu diparentahkeun ku Allah jeung Rasulna. Annal hidayata kana sanyana hidayah allati yanu ari itu hidayah samratul ilmi eta buah tina ilmu laha eta tetep pikeun itu hidayah bidayatun ari bidayah permulaan tegesa ngabogaan permulaan dasar wa nihayatun jeung panungtungan puncak wa zahirun jeung hidayah teh ngabogaan zahir wa batinun oge ngabogaan batin walau usula ngan moal bisa nepi ila nihayatiha kana puncakna hidayah ila ba'da ihkami bidayatiha angin dina sangeus netepan kana permulaan hidayah wala usuro jeung moal bisa nyaho dina sebagian riwayat wala mururo moal bisa ngaliwat ala batiniha kana batinna bidayah hidayah ila ba'dal wukuf angin dina saenggeus urang menyaksikan mengetahui al musyahadah ala zahiriha kana zahirna lahirna itu hidayah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Imam Ghazali memberikan anjuran kepada kita semua walakinya bagi laga anta lama bahwa qabla kulli syai'in sebelum kita terjun untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya fi kulli syai'in itu amalin matlubin syar'an. Antalama harus tahu annal hidayata bahwa yang kita niatkan dalam thalab ilmu kan tujuannya itu hidayah. Apa itu hidayah? Sulukut thariq ilallahi ta'ala. Hidayah adalah menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu dulu bahwa yang namanya hidayah ini, yang namanya suluk ini, yang namanya perjalanan menuju Allah ini, yang mana perjalanan ini adalah hiya samratul ilmi, buah daripada ilmu itu, laha bidayah wa nihayah wa zahirun wa batinun. Mempunyai permulaan dan mempunyai puncak. Juga mempunyai zahir dan mempunyai batin. Artinya dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada awal, ada bidayah, ada dasar, ada juga puncaknya. Sama. Itu dalam pendidikan juga
nggak langsung ke perguruan tinggi, tapi harus diawali dari dasar, dari PAUD, gitu, dari SD, dari SMP dan selanjutnya. Begitupun perjalanan kita menuju Allah itu ada dasarnya, ada hidayah. Apa yang dimaksud bidayah di sini? Syekh Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bidayah bis syariah wa tariqah, yaitu syariat dan tarekat. Jadi dalam perjalanan menuju Allah itu, dalam ilmu tasawuf ada namanya syariat dan tarekat. Ya, itu namanya bidayah. Itu adanya permulaan hidayah, permulaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lalui terlebih dahulu sebelum kita ke puncak daripada hidayah. Apa itu puncak wa nihayah? Wahya al-musammatu bihaqiqah, yaitu yang disebut dengan hakikat. Jadi perjalanan, sekali lagi perjalanan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada syariat, ada tarekat, dan puncaknya itu ada hakikat. Begitupun ada zahir, ada batin. Fa inna kulla batinin lahu zahirun, karena setiap batin pasti ada zahirnya. Wa aksu, begitupun setiap zahir pasti ada batinnya. Fa syariatu, adapun syariat itu sendiri yang terdiri daripada syariat dan tarekat, zahirul haqiqah, adalah merupakan zahirnya hakikat. Wal haqiqatu, dan hakikat, batinuha, adalah batinnya syariat. Wa huma mutalazimani, ya, syariatnya, yang syariat dan tarekat yang berupa zahir hakikat itu, juga hakikat yang berupa batin daripada syariat itu, ya, satu paket yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Setiap syariat pasti ada hakikat, dan hakikat harus melalui syariat. Di sini fa syariatun bila hakikatin, karena kalau syariat doang tanpa hakikat, kata Syekh Nawawi, atilatun, itu adalah kholiyatun, ya, kosong, minas samaroti, dari buah. Jadi kalau syariat tanpa sampai kepada hakikat, fa syariatun bila hakikatin, syariat tanpa hakikat, atilatun, berarti kosong dari buah, sia-sia. Wa hakikatun bila syariatin, begitupun hakikat tanpa melalui syariat. Batilatun, itu sia-sia. Lagiatun la khaira fiha, ya, sia-sia, tidak ada kebaikannya di dalam hakikat, artinya kebohongan belaka. Apa yang syariat? Ya, kata Syekh Sawi, syariat itu al-ahkamul lati kallafana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi jalla wa ala minal wajibati wal mandubati wal muharramati wal makruhati wal jaizati. Kata Syekh Sawi, syariat adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh pia lidah Rasulullah SAW dan dianjurkan kepada kita semua, yang harus dijalankan, dilaksanakan, dipatuhi, ya, selama kita hidup di dunia ini sampai hayat sampai akhir hayat kita, yaitu terdiri daripada 5 hukum. Pertama wajib, kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh, kelima jaiz, atau hal yang diperbolehkan atau hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nama syariat. Apa itu hakikat? Wal hakikat adalah fahmu haqaiqil asya'i kasyuril asma'i wa sifati wa syurizati wa asraril Qur'ani. Hakikat adalah buah daripada syariat dan tarekat tadi. Kita akan bisa memahami, ya, hakikat-hakikat segala perkara, ya, daripada
agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bisa musyahadah dengan asma Allah, musyahadah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa musyahadah langsung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa mengetahui rahasia-rahasia di balik Al-Qur'an. Kita bisa mengetahui rahasia-rahasia di balik larangan dan apa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya, hakikat itu adalah kita bisa mengetahui ilmu-ilmu gaib, ya. Ilmu-ilmu allati la tuktasabu min muallimin, ilmu yang tidak bisa kita kasab, ya, dari seorang guru. Wa in atfamu anillahi, tetapi ilmu itu, ilmu keagamaan itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kamu benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan syariat dan tarekat, ya, yaitu syariat dan tarekat. Syariat adalah hukum-hukum Allah, tarekat menjalankan daripada hukum-hukum Allah itu tadi. Yaj'al lakum furqana, maka Allah akan memberikan pemahaman-pemahaman secara langsung kepada hati kita tanpa melalui seorang guru, tanpa melalui makhluk, tanpa melalui selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah langsung, ya, gurunya yang memberikan pemahaman kepada kita. Ya. Bahkan, ya, kata Imam Malik, ya, radhiyallahu anhu, sebagai gambaran adanya syariat tarekat hakikat, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan, ya, ilmunya, mengamalkan namanya tarekat, ilmunya namanya syariat. Warasahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan mewariskan, akan memberikan ilmu yang belum kita ketahui sebelumnya. Inilah hakikat. Jadi sebelum hasil hakikat, maka kita harus tahu dulu tugas kita di dunia apa, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Setelah kita tahu, langsung kita amalkan. Namanya tarekat. Setelah kita mengamalkan daripada syariat tadi, syariat tarekat, maka langsung hasil hakikat, yaitu langsung diberikan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala wusula ila nihatiha, tapi di sini kita tidak mungkin bisa sampai kepada hakikat ila ba'da ihkami bidayatiha, kecuali harus melaksanakan dulu dasar-dasar hakikat tadi, yaitu harus syariat dan tarekat kita rapihkan dulu, laksanakan dulu, ya. Itu seperti tadi, syariat kita harus tahu, ya, yaitu hukum-hukum Allah yang harus kita jalani di dunia ini. Tarekat kita harus melaksanakan hukum-hukum itu. Nah, setelah itu baru kita sampai kepada hakikat. Wala usura ila ala batiniha ila ba'dal wukuf ala zahiriha. Begitupun tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam ke dalam hidayah, ya, kecuali kita harus musyahadah dulu, harus melaksanakan dulu, harus melalui dulu lahirnya hidayah itu sendiri, ya, begitu. Kesimpulannya, menurut Imam Ghazali, sebelum kita terjun untuk melaksanakan tugas kita dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kurang lebihnya seperti itu, bahwa ada 3 tingkatan dalam perjalanan spiritual kita kepada Allah. Pertama syariat, kedua tarekat, ketiga hakikat. Ya, syariat adalah hukum-hukum Allah yang harus kita ketahui, yang terdiri dari 5 hukum tadi. Ya, tarekat adalah menjalankan, mentaati hukum-hukum ini. Setelah kita rapi, ya, syariat dan tarekatnya, maka secara spontan
langsung Allah SWT akan memberikan hakikat, yaitu kita bisa musyahadah dengan Allah, ya, bisa musyahadah dengan asma Allah, sifat-sifat Allah, dan kita akan mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu kegaiban, ya, yang tidak bisa kita hasilkan melalui guru-guru biasa, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat tarekat disebut zahir. Hakikat adalah batinnya syariat dan tarekat itu sendiri. Sebelum kita menginjak atau meningkat kepada hakikat, maka kewajiban kita harus menjalani yang menjadi dasar perjalanan spiritual kita kepada Allah Ta'ala, yaitu harus melalui syariat dan tarekat dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.